Oke baik, sebelum kita mulai aktivitas belajar mengajar kita pada hari ini, Ibu meminta kalian semua memperhatikan tempat duduknya kalian. Kalau ada sampah, tolong angkat dan keluar. Sudah? Sudah Ibu. Oke baik. Hari ini hadir semua atau ada yang hadir? Semua Ibu. Nanti Ibu minta untuk kelas, tolong dilihat nama-nama yang hadir. Kalau nanti diserahkan Ibu ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai aktivitas belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Kiranya teman-teman yang dulu, karena kita menyiapkan kita untuk berdoa, sebelum itu izinkan saya untuk doa ini menurut kepercayaan saya kepada yang lain yang tidak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang sudah kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa atas segala firman, atas segala kehidupan, sehingga pada saat ini Bapa kami masih dalam keadaan bernafas. Ya Bapa, terima kami pada saat kami akan memulai kegiatan proses pembelajaran kami, kiranya proses pembelajaran kami Bapa dapat berjalan dengan lancar. Nama kami puji hingga sekali masa. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah memimpin kita dalam doa. Lalu sebelum itu, sebelum kita mulai aktivitas mengajar kita, Ibu ingin bertanya kepada kalian sesuai dengan janji bahwa hari ini yang ini kita akan memasuki materi baru yaitu tentang pengolahan senyawa. Ibu ingin bertanya ke kalian semua, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang pepolaran senyawa? Sudah Ibu. Yang kalian tahu apa itu pepolaran senyawa? Saya Ya, untuk gimana? setelah saya baca Ibu, menurut saya pepolaran senyawa itu sifat senyawa yang memiliki perbedaan muatan listrik antara atom-atomnya. Oke baik, ada yang lain? Saya Ibu, ya silakan. Kalau dari yang saya tahu itu senyawa itu dibagi menjadi dua, itu ada molekul polar dan juga molekul nonpolar. Ya, oke baik, terima kasih kepada Yohana dan Cynthia yang sudah menjelaskan. Tetapi untuk lebih melengkapi lagi dan untuk anak-anak semuanya lebih tahu lagi tentang pepolaran senyawa, Ibu akan menampilkan video. Oke baik, Ibu akan menampilkan video. Ibu meminta anak-anak semua untuk memperhatikan video ini. Nanti akan ada beberapa pertanyaan dan kalian semua harus mencari tahu untuk pertanyaan tersebut. Baik. Oke, dari video yang sudah Ibu tampilkan, Ibu ingin bertanya ke anak-anak semua, fenomena apa yang terjadi dari video tersebut? Ada yang tahu? Saya Ya, silakan. Raffi, silakan. Baik Ibu, dari yang saya lihat itu fenomenanya itu minyak dan air yang dicampurkan. Baik, fenomena yang terjadi dari video tersebut adalah minyak dan air yang dicampurkan. Lalu Ibu ingin bertanya, apa yang terjadi ketika minyak dan air tersebut dicampurkan? Saya Ibu, ya silakan, Jessica. Baik Ibu, menurut pandangan saya terkait video yang ditampilkan Ibu, jadi air itu tidak bisa menyatu kalau dicampurkan dengan minyak.
Oke, baik. Jadi dalam video tersebut terlihat bahwa ada air dan minyak yang dicampurkan. Lalu setelah dicampurkan tersebut, air dan minyak itu tidak bisa menyatu ya pada saat dia diaduk. Itu kenapa nanti sebentar Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok untuk mendiskusikan masalah tersebut. Bisa? Nanti kelompoknya terdiri dari 4 kelompok. Untuk anggotanya terserah dari kalian, tapi jangan memilih temannya. Oke. Ya, silakan bergerak. Oke. Anggotanya kita ya, Ibu senang hari kalian semangat sekali ya. Ya. Ini kamu satu ya. Terbaik dari video tersebut, Ibu meminta kalian buat dalam bentuk kelompok, lalu merumuskan masalah yang ada dalam video tersebut. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya ke kalian semua. Minyak dan air itu kan tidak bisa bersatu. Ibu ingin bertanya ke kalian, apa yang harus dilakukan supaya minyak dan air tersebut menyatu begitu? Dicampurkan dengan satu. Oke, baik. Jadi jawaban dari kalian itu benar. Minyak dan air itu dapat bisa menyatu ketika dia dicampurkan dengan satu. Lalu apa sebenarnya fungsi dari satu tersebut sehingga dia dapat menyatukan minyak dan air? Untuk menjawab semuanya, Ibu meminta kalian untuk mencari tahu tentang hal tersebut. Baik, Ibu. Oke, Ibu berikan waktu untuk kalian diskusi bersama dan mencari tahu jawaban dari masalah-masalah yang ada dalam video tersebut. Baik, Ibu. Oke, baik anak-anak. Untuk waktu diskusinya, Ibu kasih waktu 15 menit. Kalian bisa cari dari sumber belajar manapun, di jurnal boleh, di Google juga boleh. Nanti setelah itu dipresentasikan. Baik, Ibu. Oke, baik, silakan. Ya, Ibu. Ibu, tulisnya di folio atau di HPS? Nanti di HPS. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. HPS. Oh, iya. Ada yang punya HPS kok? Terima kasih. Bisa cari yang sumbernya, yang penting jangan dari Wikipedia. Ya. 15 menit ya, ingat. 15 menit. Harus aktif dalam kelompok. Tidak boleh satu orang saja yang cari. Ya, Ibu. Jadi ini dengan ada yang satu orang buat kesimpulan aja. Nomor 1 kenapa misalnya bisa menyatu? Minyak dan air ada karena cari di jurnal yang jangan dari Wikipedia ya. Baik, Ibu. Yang besok ini bukan dari Wikipedia.
15 menit ya anak-anak. Kalau misalnya itu sudah dapat, Sudah anak-anak? Sudah. Sekarang ibu berikan kesempatan untuk salah satu kelompok dari kalian ke depan dan maju mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, silakan kelompok 1. Harap kelompok yang lain memperhatikan ya. Oke, untuk kelompok 1 silakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Namun sebelum itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Baik, di sini yaitu apa itu kepolaran senyawa. Kepolaran senyawa adalah sifat senyawa yang memiliki perbedaan muatan listrik antara atom-atomnya. Perbedaan muatan listrik ini disebabkan oleh perbedaan keelektronegatifan atom-atom yang membentuk senyawa tersebut. Jadi keelektronegatifan adalah kemampuan atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. baik. Selanjutnya, kepolaran senyawa dibagi menjadi dua, yaitu molekul polar dan molekul nonpolar. Molekul polar adalah salah satu ujung molekul yang memiliki ujung positif dan ujung lainnya bermuatan positif negatif. Molekul nonpolar adalah molekul yang tidak memiliki perbedaan muatan yang signifikan atau distribusi muatan merata. Keduanya dapat diibaratkan sebagai musuh magnet, di mana beda kutub saling tolak menolak dan sama kutub saling menarik. Selanjutnya yaitu senyawa polar. Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Ciri-ciri senyawa polar yaitu dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya, memiliki kutub positif dan kutub negatif. Akibat tidak meratanya distribusi elektron dan memiliki pasangan elektron bebas bila bentuk molekul diketahui atau memiliki perbedaan keelektron. Oke, yang kedua itu senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsur yang membentuk. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Baik, selanjutnya pertanyaan, mengapa minyak dia tidak dapat larut di dalam air? Jawabannya yaitu karena air dan minyak ini dia memiliki sifat molekul yang berbeda, di mana minyak itu masuk dalam senyawa nonpolar, sedangkan air dia masuk dalam senyawa polar. Di mana molekul polar ketika dia disatukan dengan molekul nonpolar, maka keduanya tidak akan menyatu. Sehingga berdasarkan studi yang telah ditampilkan oleh ibu, molekul air dia dapat berikatan bersama atau saling tarik-menarik satu sama lain, jadi air dengan air. Dan sedangkan molekul minyak dia hanya saling menempel dengan molekul minyak juga. Selanjutnya kan tadi dijelaskan bahwa untuk menyatukan minyak dan air dengan menambahkan sabun atau deterjen. Pertanyaannya, mengapa sabun dapat menyatukan minyak dan air? Karena di sini sabun dia berfungsi sebagai surfaktan. Baik, selanjutnya untuk memperjelas materi yang kami jelaskan, kita akan tonton video berikut ini. Oke teman-teman, di sini minyak dan air, dimana ketika ditambahkan dengan deterjen dan diaduk, maka minyak dan air ini dia akan bercampur dan menyatu. Hal ini dikarenakan sabun bersifat sebagai surfaktan, di mana surfaktan ini dia adalah senyawa yang menurunkan tekanan permukaan antara dasar cair yang tidak dapat bercampur, seperti contohnya minyak dan air. Molekul surfaktan ini dia memiliki bagian yang bersifat polar
atau yang tertarik pada air, dan juga bagian yang bersifat nonpolar atau yang tertarik kepada minyak. Sehingga ketika dicampurkan mereka keduanya akan menyatu. Dan bagaimana kerja dari sabun ini? Dia sebagai surfaktan. Yang pertama karena struktur molekul dari sabun, di mana molekul sabun ini dia memiliki kepala polar atau biasanya itu berupa ion yang suka kepada air atau hidrofilik, dan juga ekor nonpolar atau rantai hidrokarbon yang suka minyak atau hidrofobik. Soalnya yang kedua yaitu dia membentuk misel, di mana ketika sabun kita tambahkan ke dalam campuran minyak dan air seperti pada video ini, maka molekul sabun akan mengelilingi tetesan dari minyak, sehingga bagian ekor nonpolar dari molekul sabun itu dia akan menghadap ke dalam tetesan minyak, sedangkan bagian kepala polar dia akan menghadap keluar menuju air. Struktur seperti ini disebut dengan misel. Di mana yang ketiga yaitu menstabilkan campuran, di mana misel inilah yang akan menstabilkan campuran antara minyak dan air, sehingga minyak dan air dapat terdispersi dalam air membentuk emulsi. Yang berikut kami akan menjelaskan tentang perbedaan senyawa polar dan non-polar. Untuk mempermudah perbedaan senyawa polar dan non-polar, kami akan membuat tabel untuk menjelaskan perbedaan. Yang lain perhatikan ya. Ya, Ibu. Baik, di sini teman-teman dapat melihat tabel perbedaan senyawa polar dan senyawa non-polar. Di sini senyawa polar dapat larut dalam air dan pelarut-pelarut lainnya. Sedangkan untuk senyawa non-polar, yaitu tidak dapat larut dalam air tapi larut dalam pelarut non-polar. Sedangkan untuk perbedaan kedua, untuk senyawa polar memiliki kutub negatif dan positif. Sedangkan untuk senyawa non-polar tidak memiliki kutub negatif dan positif. Dan perbedaan yang ketiga, senyawa polar itu memiliki elektron bebas, sedangkan untuk senyawa non-polar dia tidak memiliki elektron bebas. Mungkin itu sedikit penjelasan dan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 1 yang sudah menjelaskan materinya dengan baik. Waktu selanjutnya Ibu berikan kepada kelompok yang lain yang ingin bertanya mengenai materi ini, silakan. Saya Ibu. Ya, untuk kelompok 2. Di sini pertanyaannya,
Bagaimana cara menentukan senyawa polar atau non-polar? Untuk kelompok 1 pertanyaannya, silakan kami. Bisa ibu. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara menentukan senyawa polar atau yang polar itu, polar atau tidak polarnya suatu zat tergantung pada distribusi elektron yang ada di dalam senyawa tersebut. Di mana jika distribusi elektron merata pada senyawa tersebut akan non-polar karena muatannya akan sama di semua tempat. Sedangkan jika distribusi elektron tidak merata, maka terdapat bagian yang cenderung bermuatan positif dan bagian lain yang cenderung bermuatan negatif. Maka senyawa tersebut adalah senyawa polar. Mungkin kelompok 2 yang menanggapi. Pas Ibu. Untuk kelompok yang lain, Pas Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan dulu. Oke, baik. Jadi dari hasil presentasi kelompok 1, ada yang ingin menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Saya Ibu. Silakan. Baik Ibu, kalau dari materi yang sudah kita pelajari ini, kesimpulan yang saya dapat saya ambil yaitu kepolaran senyawa itu adalah sifat senyawa yang memiliki perbedaan muatan listrik antara atom-atom. Perbedaan muatan listrik ini disebabkan oleh perbedaan elektronegatifan atom-atom yang membentuk senyawa tersebut. Nah, kepolaran senyawa ini dibagi menjadi dua, yaitu kepolaran senyawa itu dibagi menjadi dua, yaitu molekul polar dan molekul non-polar, di mana kedua molekul ini dapat disatukan dengan melalui sulfat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Doni yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Lalu Ibu mau menambahkan sedikit bahwa di sini molekul non-polar itu hanya bereaksi dengan molekul non-polar saja, sedangkan molekul polar dia hanya bereaksi dengan molekul polar saja. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, baik. Materi kita pada hari ini telah berakhir. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah aktif dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengapresiasi ke kalian semua karena semuanya aktif, semuanya dapat menjawab pertanyaan dengan baik, semuanya dapat merumuskan masalah dengan baik dari hasil video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Maka dari itu, silakan memberi apresiasi dari diri kalian sendiri. Baik, sekian dari materi kita pada hari ini. Ibu minta untuk ketua kelas rekapan absennya nanti dikasih ke Ibu. Nanti setelah ini ya. Nanti dikasih ke Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Namun sebelum itu, Ibu meminta salah satu murid untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita mengakhiri aktivitas belajar mengajar kita pada hari ini. Silakan. Baik, dan teman-teman, sebelum kita pulang, kita mengingatkan bahwa kita dan yang saudara, terima kasih karena kami dari kamu mengajar kami memberikan hati yang baik. Maka sekarang kita pulang, menuntun dan berkata di jalan segera boleh tiba di rumah masing-masing dari kami. Terima kasih banyak Bapak, kami dari nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Zenia yang sudah memimpin kita dalam doa. Ketua kelas. Baik, terima kasih. Untuk itu, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.